Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi OSIS MPK Mandu Jakarta baru membuat program baru yaitu podcast prestasi. Apa sih podcast prestasi itu? Podcast prestasi itu adalah podcast yang emang diundangnya itu anak-anak yang berprestasi dari Mandu Jakarta. Apa sih anak-anak berprestasi itu? Misalnya anak-anak yang menang lomba atau menjuarai dari suatu event manapun itu. Jadi kalau misalnya mereka menang lomba atau dari event manapun, juara berapapun itu bakal diundang ke podcast prestasi ini. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan yaitu dari anak OSIS Mandua Jakarta. Tepuk tangan. Asik. Gimana kabarnya anak OSIS? Alhamdulillah baik. Saya belum kenalan. Ini siapa? Oke, dari mana? Dari tengah, dari tengah dulu, dari tengah apa dari ujung? Dari Kalau tengah. tengah kemana? Dari tengah ke kanan baru ke kiri. Ya, boleh. Oke, jadi nama saya Ahmad Diponegoro. Alhamdulillah kemarin kita menang dalam lomba Cerdas Cermat Islam yang diselenggarakan oleh MHT Tamrin. Saya Saya dari kelas 11 agama. Salam kenal semuanya. Halo Kak Dipo. nama saya Fatur Satrirotomo dari 11 IPS 2. Kak Fatur. Kak Fatur. Untuk saya sendiri nama saya Muhammad Iqbal Masyadat ya dari kelas 11 IPA 1. Salam kenal semuanya. Halo Kak Iqbal. Ayo kita belum kenalin nih host kita. Saya Ahmad Joki Januari dari kelas 11 IPA 1. Dan ini host saya yaitu Kak Jasmine dari kelas 11 bahasa. Nah, Salam kenal Kak Jasmine. Salam kenal Kak Alki. Halo. Kak Jasmine. Ini masih episode 1 jadi masih freak gimana gitu. Di awal-awal belum briefing. Jadi Udah. Oh sudah. Udah, Ini kan di setting semua ya. Nyalur aja ngalir aja. Iya betul. Lebih enak kayak gitu nggak sih? Jadi kayak dapat aja gitu podcast ya. Iya. Ya walaupun rada gimana ya. Iya. Lama. Ya benar. Jadi mau nanya beberapa pertanyaan nih buat mengetahui kemarin gitu. Boleh. Kemarin tuh lombanya itu ngapain aja sih? Apa nih persiapannya apa lombanya? Lombanya. Jadi lombanya itu ya Lombanya dulu. Iya. tentang lombanya. Jadi lombanya itu CCI ya, Cerdas Cermat Islami yang diselenggarakan oleh MH Tamrin ya, SMA MH Tamrin. Itu tuh pas lomba terdiri dari 3 babak. Pertama penyisian, babak kedua semifinal, terus babak final. Nah, pas di babak pertama itu sistemnya itu kita dengan apa waktu itu? Google Form. Jadi tertulis. Belum yang apa rebut-rebutan gitu belum. Berarti kayak ngisi jawaban. Ya ngisi jawaban kayak ujian CBT lah ya, kayak CBT kita gitu lah kurang lebih. Terus yang kedua, babak kedua tuh permainan gitu. Gimana Kak Fatur? Nama permainannya itu bingo. Jadi kita kayak ada nomor-nomor, kita disuruh milih nomor dan jawab pertanyaan. Nah, sistemnya gini sebenarnya. Kalau kita berhasil 5 ke bawah atau 5 ke samping, kita tuh bisa dapat langsung juara gitu atau langsung masuk ke final. Tetapi karena di kita lawan kita nggak ada yang berhasil untuk 5 ke atas maupun 5 ke bawah ataupun 5 ke samping. Jadi diambil banyak-banyakan yang jawab pertanyaan. Kebetulan kita di babak semifinal alhamdulillah berhasil lebih banyak menjawab jawaban. Agak panas ya. Iya, kita agak beda 1 doang gitu. Kita beda 1. Dikasih bonus. Ya. Itu ada 25 kolom, 25 kotak gitu. Kalau kita bisa bikin garis lurus gitu. Kita kan milih ntar nomor gitu. Kita bikin garis lurus, kita menang, tapi nggak ada yang bisa bikin garis lurus. Kayak main SOS. So kan kalau main SOS gitu. Yang pakai kotak-kotak buku matematika tuh. Itu biasanya itu tuh. Tapi kan kalau SOS kan 3 kan. Kalau di 5 ke bawah. Iya. Dan kita berhasil untuk lolos ke final. Dan baru di final itu kita ada moderator, ada moderator yang menyampaikan soal kepada kita. Kita rebutan. Terus kita rebutan. Final. Dan di final itu benar-benar dapet feel-nya kompetisi. Dan itu kalau menurut gue ya, menurut saya itu yang babak final itu the real kita ikut lomba LCC. Jadi kan ada pertanyaan, ada babak rebutan sama pertanyaan ke tim tuh. Nah itu kalau babak final tuh dibagi dua sesi ya, 2 sesi. Jadi nanti ada babak dikasih pertanyaan setiap kelompoknya. Terus habis pertanyaan wajib, habis itu nanti dikasih ke babak sesi rebutan gitu. Dan kalau nggak salah di final
kita ada yang sama ya poinnya? Apa enggak ya? Nggak ada. Oh, Nggak enggak. Oh, itu di semifinal ya? Semifinal. Oh iya. Sama semifinal. Ada satu soal rebutan. Jadi pas satu soal rebutan tuh kita gemeter gitu. Jadi kan ada 3 kelompok di semifinal tuh. Gitu ya? Iya, jadi kan dibikin kelompok-kelompok gitu. Karena 15 terus dibagi 5 kelompok. Jadi satu sesi gitu, 3 kelompok. Nah, itu diambil satu doang. Jadi dari 3 itu kita ada 2 yang sama tuh nilainya pas bingo tuh, pas semifinal. Akhirnya kita satu pertanyaan rebutan tuh. Wah, itu kita gemeter banget itu. Begini. Iqbal itu dia megang apa? Spasi ya? Iya, salah sih. Kan biar apa? Moodnya hilang ya, biar dinyalain. Nah, itu kan tremor. Mau jawabnya tremor. Aduh, apa nih? Kayak mau jawab takut kalah. Iya. Untungnya bisa, alhamdulillah. Dan ini fun fact, ketika di semifinal pegangin terus. Oh iya. Kita tanpa nyadar, gue sama Iqbal sampai Pegangan. Itu yang Saya itu. satu soal terakhir ya. Saya itu sama Iqbal. Si Iqbal begini. it's okay gitu. Kan tadi meyakinkan. It's fine guys. It's fine. Itu kalau ada videonya ya mungkin terjadi fitnah kayaknya. Orang-orang bisa mengira yang tidak. Mengira yang Apa nih? ada apa gitu. Itu sih ya sekilas tentang LCC kemarin gitu. Tapi kalau lomba LCC itu ada berapa juara tuh? Tiga kemarin. 3 besar yang diambil. Berarti pas final itu 3 besar tuh. Enggak 5. Itu tuh ada 5. Dan Jadi kita itu kemarin itu gini. Ada salah satu SMA, kita nggak bisa sebut namanya ya. Ya. Ada satu SMA ini kita jawab terus. Berapa 4 pertanyaan ya? 4 pertanyaan. Wih, menang juara 1. Pas babak rebutan kok Nggak nggak jawab sama ada. Jadi pas soal wajib Gitu. tuh mereka OP Iya. gitu lah. OP no counter. Iya. Tapi pas soal rebutan mereka nggak jawab. Ya itu kelas lah. Terus kalian pas lomba SAT ini dapat juara berapa nih? Alhamdulillah kita dapat juara 3. Oh bisa juara 3, kenapa nggak juara 21? Karena Kenapa saingannya? kalau mau dibilang emang saingan kita ada agak berat ya. Jadi juara 2-nya tuh anak pesantren lah yang notabene lebih intens gitu kan. Ya, sedangkan kita yang jago agama yang dari kelas agama kan cuma 1 doang nih. Saya dari IPA, Fatur dari IPS yang emang mendalami agama cuma Kak Dipo doang. Gitu. Jadi mungkin memang kekurangannya ya kita yang kurang mendalami agama. Iya, yang lain boarding school kebetulan. Jadi kita Full. Dilihat ini. Kok di belakang ada kasur tingkat tuh pesantren. Pesantren nih. Iya mereka tuh di belakang kasur tingkat gitu. iya, mereka Di asrama. Di asrama mereka. Di Iya. asrama, lombanya di asrama, mereka pasti belajar. Kita lu udah belajar belum? Belum, Bro. Belum belajar. Mereka sampai didoktrin di sedangkan kita backgroundnya apa? Putih. Kita di UKS. UKS gitu. Tapi alhamdulillah. Soalnya kita udah makan lontong ya. Soalnya kita udah makan lontong. Kita tuh lebih pertama datang itu kita tuh feel-nya lebih ke apa ya? Seperti Nah, kita tuh rumah sendiri, makanan banyak di meja kita. Ya. Terus juga emang nggak ada niat buat menang kata Iqbal pas baru datang. Ini kita Enggak ada niatan buat nggak ada niatan menang kan katanya gitu. Tapi ketika mengerjakan soal di babak pertama, di babak penyisihan, alhamdulillah waktu penyisihan kita nomor 2. iya qadarullah. Jadi pede. Iya. Dan ini ada hal unik nih. Iqbal ngomong, kita nggak usah menang kan, ini kita ikut-ikutan lomba aja kan. Iya kita ikut-ikutan lomba. Pas waktu babak semifinal kita harus juara 1. Kita harus juara 1. Udah mulai ambis ya di semifinal ya. Udah bisa ngelihat prediksi nih kayaknya bakso deh. Karena tanggung gak sih kalau di semifinal kita nggak berusaha semaksimal mungkin gitu kan. Jadi kita maksimalin dan alhamdulillah bisa lolos ke final dan juara 3. Tapi biasanya emang gitu gak sih, kayak kalau misalnya nggak niat tapi malah tiba-tiba masuk. Iya, seringnya gitu. Iya. Bukan gak niat tapi mungkin persiapannya kurang gitu. Emang itu yang kita siapin bener-bener kan. Ikut aja dulu. Iya, ya jadi gini loh. Kalian kalau misalnya sarannya buat yang belum pernah menang lomba itu atau niat. takut gitu ya. Bukan gak niat, tapi setiap ada kesempatan ambil aja gitu. Kalaupun gagal nggak masalah karena kan emang kita hidup nih ya nggak ada yang langsung berhasil gitu kan, butuh trial and error gitu, butuh percobaan gagal sampai akhirnya kita dapat hasil the best result gitu, hasil yang paling baik gitu kan, harus ada percobaan gitu.
Ya, Jadi ini kalau ada sebenarnya namanya bukan Iqbal Musyadat, Iqbal Teguh. Golden Ways. jadi kalau ada kesempatan lomba gitu, sarannya ikut aja gitu. Ikut aja. Menang kalah. Nanti insya Allah kemampuan bakal bertambah seiring kita. Sarannya akan berubah. Tadi kita juga mau nanya nih, kan lomba itu ibaratnya mengganggu sekolah ya, mengganggu akademik gitu dan sebagainya. Nah itu gimana sih cara ngebagi waktunya itu? Kalau buat kita sendiri sih kan lombanya keagamaan ya. Ya enggak sih, kan yang di dalam lomba itu juga pelajaran SKI, bahasa Arab. Iya, pengetahuan agama keagamaan yang kita pelajari di sekolah juga, jadi nggak terlalu mengganggu. Jadi dulu malah kita ikut lomba, jadi pas ujian kita ini yang di lomba nih ada nih gitu. Jadi wawasannya lebih Malah lebih luas ya pertama. Justru ini ajang kita latihan juga buat PAT, buat PTS dan yang lain sebagainya gitu. Pelajaran agama. Agama terutama ya. Dan gini ya, dan kita ini buat teman-teman semua, yang namanya lomba itu kita nggak bisa ngandelin pelajaran sehari-hari kita. ya benar. Apalagi di bidang keagamaan, ya minimal ikut kajian lah. Minimal kajian lah. Sekalian promo. Minimal kajian lah. Jadi yang mau ikut kajian bisa join di Rohis. Itu sih intinya ya. Promosi. Bareng kita ini. Iya, ada kita. Briefing juga ada briefing. Ngomong kemarin tuh pas yang kata lomba itu ada berapa mata lomba yang diikuti? Itu kalau berapa mata lomba itu kita ada sebenarnya banyak banget itu ada mulai dari 3 mata lomba yang kita gitu. iya Kurdis. Kalau mata lomba ya. Mata lomba yang CCI. Bukan mata pelajaran, jadi bidang lomba atau pelajaran di dalam lomba sih maksudnya. Bidang Di bidang lomba. Berarti kayak LCC, MTQ Iya, gitu. iya. Kita ada 3 ya. 3. Jadi ada cerdas cermat, tahfidz sama apa? Cuma 2. Kayaknya yang di sini itu aja deh. Oh iya, cuma 2 berarti ya. Oh, 2 baru ikut. Iya, Tapi yang 2 bidang. kurang nggak menang ya. Belum ada yang menang. Insya Allah kedepannya ada yang menang ya. Belum diberi Kesempatan menang sama Allah. emang rezekinya belum ada. Dan emang baru pertama lomba di periode kita ini kan. Kita baru ikutin lomba setelah sekian lama ya. Iya. Rohis. Jadi Dan ini fun fact juga ya. Tadinya tuh kita nggak saling mengenal bertiga. Apalagi dia berdua yang dia Awalnya kayak bener-bener belum Iya, belum barengan klop gitu. boleh lihat di grup kita. Enggak, sebenarnya tuh gini, kalau saya sama Dipo itu tahu waktu lomba LKTI gitu. KTI lomba karya tulis ilmiah. Kalau saya sama Dipo waktu itu? Iqbal. Iqbal sama saya tuh waktu apa sih waktu itu? Calon ya, waktu daftar ya, CPOM. Waktu itu pas CPOM gitu. Karena kita satu otak ya Bal ya, satu pemikiran gitu, sefrekuensi, jadi ya gampang lah ngalir aja. dijebak Dipo. Dijebak Dipo. Jadi kita berdua ini diajak Dipo lombanya. Jadi Dipo pusat ininya nih. Iya, saya yang mempersatukan. Timnya. Jadi di grup itu tuh sebenarnya ya persiapan nggak ada sama sekali persiapan. Saya cuma ngasih Kita cuma belajar materi. Iya, aja ngajar materi sendiri-sendiri. Bareng tuh Itu nggak ada. Nggak ada. Kita cuma belajar Nggak ada sama pribadi sekali. gitu sendiri-sendiri. Akhirnya dari kita ini apa? Kita kemarin ke Senayan bareng. Iya. Kita kemarin ke Senayan bareng, makan bareng. Justru chemistry kita terbentuk ketika kita habis lomba. Dan grup itu rame ketika Jangan bareng-bareng. Dan grup itu rame ketika sehabis lomba, bukannya sebelum lomba. Sebelum lomba cuma sekedar materinya ini. Iya, gitu. materinya ini. Iya, udah. Iya, oke sip gitu. Sekarang malah jadi grup untuk ngegalau. Galau gitu. Itu pribadi. Juga jadi di ekskul itu kalau misalnya kita lagi ikut lomba nggak cuma prestasi-prestasi yang kita dapat, tapi juga kebersamaannya. Iya, betul banget. Bareng kita dapat relasi baru, koneksi baru kayak gitu. Dan kemarin reward kita tuh alhamdulillah dikasih reward sama Fatur. Kita diajak makan ya Bal ya, di Senayan ya Bal. Racebook ikan dori. Walaupun itu acara sih sebenarnya, acara besar, walaupun ustadznya gak datang gitu. Kita mau kajian ya waktu itu ya. Kajian Tapi di malah Senayan. dibatalin. Dan malah ditraktir, alhamdulillah. Oke, kita balik lagi karena tadi ada beberapa gangguan, jadinya di cut tadi bagian tadi. Nah, kita lanjut aja lagi lanjut. Ada pertanyaan apa lagi? Jadi kan tadi tuh Rohis habis ikut lomba-lomba gitu kan. Terus
persaingannya juga banyak, pastinya ada overthinking gitu guys. Pasti. Overthinking tuh pasti. Oh ya mikirin dia juga overthinking sih sebenarnya. Gak usah pribadi. Oh iya. Kan kita ngalir aja nih. Pribadi mulu dia tadi. Dia tuh Beda jalur ya. Oh iya beda jalan. Dia tuh maksudnya kita takut ditanya mungkar nakir gitu. Kehidupan setelah kematian kan overthinking gitu. Iya, ya kalau overthinkingnya mah banyak ya sebenarnya kayak Pertama kali ke soal tiba-tiba lawannya segini semua. Iya. itu ada pas kita di final. Kita ngeliat nih SMA-nya nih, waduh ini. Lama di final. Udah kayak ya udahlah ya. Soalnya kalau Nah, di itu tuh cara ngatasinnya tuh gimana biar enggak kepikiran, kan mengganggu banget Ya, kan kalau lagi lomba. jadi Makan lontong. Makan lontong. Iya. Makan lontong sama kue sus ya. Iya, sama gorengan. Dan gorengan dari Bu Barkah selaku pembina tercinta. Sarangeo Bu Barkah. Ya, kalau buarkan nonton terima kasih banyak Bu. Yang penting asupan. Iya. Itu lombanya di mana deh? Di sini. Di sini. Di waktu final. Final kita itu 1 hari full. 1 hari full. 1 hari full. Di UKS Lewat Zoom meeting. Zoom meeting di UKS. online. Jadi langsung seret gitu dari bawah sampai final. Iya. Iya, sehari betul. itu. Sehari dibabat. Iya itu. Ya itu kita overthinkingnya tuh Macam-macam lah. apalagi Itu overthinking. gak puasa waktu itu ya. Belum Iya. puasa. Iya. Apalagi ini dia ini paling overthinking nih. Ya yang dibilang tadi. Yang sisa bonus 1 itu. Satu. Kebetulan waktu itu saya yang apa? Kebetulan waktu itu saya yang di tengah ya, maksudnya yang mencet Sebagai mencet apa kan. namanya? Lupa. Yang bagian mencet bel ibarat. Ya, ibaratnya pencet bel yang jawab pertanyaan gitu, yang di tengah itu kan bertiga. Nah, itu tuh pas saya mau jawab tuh gemeter banget itu, overthinking banget. Ini apa ya jawabannya? Waktu itu sampai saya inget betul pertanyaannya sampai sekarang inget. Jadi pertanyaannya itu siapakah khalifah terakhir dari Bani Abbasiyah? Nah, seharusnya siapa? Hah? Seharusnya. Alhamdulillah bener Al-Mu'tasim Billah. Seingat saya itu saya baca di Wikipedia itu sebelum Itu ada di waktu kita pelajaran SKI ya? ada. Kelas 11. Iya, kelas 11. Dan itu yang membuat kita menang. Makanya kan kita Jadi bilang terima nggak mengganggu. kasih kepada SKI kelas 11 terutama untuk solusi PS2 Bu Yeli. Terima kasih. Kok nunjuk sih? Jadi Emang kelas 11 Bu Yeli gak sih? iya. Oh, berarti emang seperti yang kita bilang nggak mengganggu akademik ya. Jadi Justru membantu. Berarti motivasi kakak Rohis nih dalam mengikuti kegiatan khususnya lomba-lomba dan menjalani kegiatan sehari-hari dalam ekstrakurikuler itu apa sih? Pengen memperkaya akan pengalaman dan prestasi supaya di rapot kita ada lah yang bisa dibanggakan. Orang tua kita ketika ngambil ada yang bisa Kalau dibanggakan. Dipo, kalau saya sih sebagai media dakwah aja. Gitu, sebagai media dakwah karena kan pengalaman ya? iya cari pengalaman 1, 2 dakwah karena kan yang namanya dakwah kita nggak terus-terusan dari kajian, ceramah ya dengan kayak gitu kan kita berdakwah juga gitu. Kalau Mas Iqbal apa nih? kalau saya sendiri sih emang kan dulu dari pesantren juga saya ikut kegiatan-kegiatan ini, maksudnya kayak biar ilmu yang saya dapat di pesantren nggak terbuang sia-sia gitu loh. Nggak cuma nyalurin lagi di sini, entah dapat insight baru, dapat pengetahuan baru ataupun membagikan pengetahuan saya yang sudah saya dapat di pesantren. Makanya Kira-kira ada motivasi apa maksudnya kayak motivasinya nih buat teman-teman yang nonton gimana tuh? Silakan Iqbal Teguh. kebetulan kan ini ketua timnya dan ketua Rohis juga. Ya, Silakan duluan aja. Nggak mau ngelewatin kan? Kalau saya sih motivasinya gini. Lagi-lagi kita ingat kepada orang tua kita ya. Orang tua kita kan pengen kepada kita yang terbaik gitu. Dan kalau saya lihat banyak sekali siswa-siswi Mandua khususnya yang memang dia punya bakat, cuman dia masih belum ragu untuk mengikuti lomba dan selain sebagainya. Udah ikutin aja gitu. Menang nilai plus. Dengan menang kita bisa banggain orang tua. Kalau saya motivasinya itu, banggainlah orang tua supaya kita lebih dapat lagi berkahnya, gitu aja sih. Dari Teguh dulu. Fatur dulu apa Iqbal dulu deh? Motivasinya. Boleh saya dulu. Ya motivasinya kalau misalkan pengen ikut lomba kayak gitu yang pertama nambah pengalaman aja sih. Itu bener kata Iqbal, kalau misalkan menang itu nilai plusnya. Kalau kalah itu bukan berarti kita harus mundur. Kalau kalah itu berarti ya evaluasi diri aja gitu loh, belajar lagi, mengintrospeksi diri lagi lah gitu. Ya yang namanya lomba ya. Yang namanya lomba pasti ada menang ada kalah gitu. Sama kayak kehidupan kok.
ada menang, ada kalah gitu loh. Bahkan tanpa kita sadari kita sedang berlomba ya. Kita sedang berlomba menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu aja sih. Itakullah. Itakullah Ustaz Fatur. Jumat berkah. Buat yang nonton hari Jumat. Jadi Kak Iqbal gimana? Buat terkhusus buat perlombaan atau apapun itu ya, kompetisi, motivasinya kalau saya pribadi sih gini. Kalau menang dapat kebanggaan, kalau kalah pun dapat pengalaman gitu. Jadi nggak ada kerugian gitu. Suatu perdagangan yang kita nggak rugi gitu, menang ataupun kalah. Jadi seperti yang saya katakan selalu saya pegang, jangan takut untuk mencoba gitu. Karena pada akhirnya kan nggak ada orang yang langsung berhasil gitu. Soekarno nggak pas lahir langsung bisa pidato gitu. Nabi Muhammad pun pas lahir belum jadi nabi gitu. Makan Indomie, bahkan makan Indomie, makan mie instan harus dimasak. Jadi jangan takut untuk berproses, jangan takut untuk berjuang, gitu ya. Kalau kata 420, keluarlah dari Zona nyaman. Mari teman-teman Roy yang udah hadir dalam podcast prestasi ini dalam episode 1. Kita juga masih mulai, jadinya kita masih banyak kekurangan banget nih, masih banyak salah kata dan lain-lain. terima kasih juga untuk OSIS. Ini merupakan suatu kehormatan ya bagi kita ya, bisa duduk di bangku ini untuk mengasih sharing lah. Iya, berbagi pengalaman. Episode pertama perdana. langsung rohis loh. Orang emang Roy yang menang, kalau yang lain berarti yang lain. Mungkin itu aja yang pada podcast kali ini. Jadi Ya udah. dari hari ini tuh pesan-pesan kita yang kita dapat dari eksplorasi itu intinya dalam berorganisasi, dalam menggapai prestasi itu tuh banyak banget yang kita dapetin, nggak cuman dari akademik prestasi juara-juara lomba-lomba, tapi juga dari relasi juga kita dapetin. Ya, benar. Kayak gitu, terus motivasi dalam hidup, dan nggak ada ruginya gitu kalau kata Kak Iqbal, kita ikut ekstrakurikuler dan organisasi itu nggak ada ruginya guys, kalah dapat pengalaman, menang dapat kebanggaan gitu kan. Ya, itu merupakan quotes baru dan Quotes bagus baru. menurut saya. Quotes of the day. Ya, Jadi menang dapat kebanggaan, kalah dapat pengalaman, itu bagus. hidup itu harus terus berprogres guys, jangan takut. Oke. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Sekian dari kita, Sekbi Tempat dan Ekskul Rohis. Sampai ketemu lagi. Terima kasih semuanya.